Halo guys, selamat datang di Penyiar Gagal. Kali ini gue akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Shockwave. Film bergenre action ini dirilis pada tahun 2017 yang menceritakan seorang polisi yang harus memerangi sekelompok teroris yang ahli dalam membuat bom walau harus bertaruh nyawa. Sebelum kita masuk ke alur filmnya, yuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol like dan tombol subscribe-nya. Film diawali saat sekelompok teroris bersenjata mencuri uang yang berada di sebuah bank di kota Hong Kong. Setelah berhasil merampok, mereka pun melarikan diri dari kejaran para polisi. Rupanya di antara perampok itu terdapat seorang polisi yang sedang menyamar menjadi salah satu dari komplotan teroris tersebut. Polisi tersebut bernama Cheng. Tentu saja aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya karena Cheng tidak tahan lagi dengan kelakuan seorang teroris yang selalu menggunakan bom untuk berbuat jahat, Cheng pun langsung menembak teroris yang berada di depannya. Setelah itu terjadilah pertikaian dan akhirnya polisi pun berhasil menangkap orang-orang yang berada di mobil tersebut. Namun teroris lain yang merupakan ketua komplotan ini berhasil kabur dengan mobil lainnya. Setelah kejadian tersebut, Cheng yang masih beristirahat dari tugasnya terlihat sedang berada di sebuah bar. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita yang saat itu sedang sangat mabuk dan membuat sedikit keonaran. Sepulangnya dari bar, Cheng melihat wanita tersebut sedang kesulitan untuk berjalan pulang. Dan saat Cheng masuk ke dalam taksi, tiba-tiba saja sang wanita itu masuk dan tidak sadarkan diri di dalam taksi tersebut. Lalu Cheng pun mengantarkannya ke sebuah hotel dan menugaskan anak buahnya untuk mengurus wanita itu. Diketahui wanita itu bernama Li, yang merupakan seorang guru di salah satu sekolah. Pada suatu hari, terlihat Cheng yang sedang bekerja menjinakkan sebuah bom udara yang ditemukan di sebuah daerah. Ternyata Cheng merupakan seorang polisi dan juga pasukan khusus penjinak bom yang terbaik di kota tersebut. Tentu saja pekerjaan ini sangat beresiko tinggi, karena nyawalah yang menjadi taruhannya. Beruntung hari itu, bom udara tersebut berhasil dijinakkan. Keesokan harinya, Cheng pun langsung menghampiri Li ke sekolah di mana tempat ia mengajar. Disinilah awal kisah cinta mereka berdua dimulai. Film beralih ke 1 tahun semenjak kejadian tersebut. Diperlihatkan sekelompok teroris yang dulu berhasil kabur sedang berada di tempat persembunyian di daerah perbatasan. Terlihat mereka sedang membuat kesepakatan dengan seseorang, dan juga mereka sedang menyiapkan sebuah rencana besar yang akan dijalankan. Scenes berpindah ke sebuah acara penghargaan, di mana Cheng mendapatkan penghargaan karena telah berhasil menangkap salah satu buronan teroris yang sangat berbahaya. Dan saat itu diketahui Li dan Cheng ternyata sudah menjadi sepasang kekasih. Namun masalah mulai timbul. Saat acara penghargaan telah selesai, bom pun meledak dan menewaskan rekan sekaligus atasan Cheng sesaat setelah menaiki mobil. Cheng pun mengetahui bahwa itu semua ulah dari teroris yang dulu berhasil kabur. Ia adalah Peng Hong yang ahli dalam merakit bom. Masalah pun mulai bermunculan. Hari ke hari teror bom semakin sering terjadi. Jelas saja itu merupakan ancaman dan peringatan dari kelompok Peng Hong yang sampai saat ini belum tertangkap. Suatu hari terjadilah masalah yang serius, di mana kelompok teroris Peng Hong mulai beraksi kembali. Hari itu diperlihatkan bahwa mereka memblokir dan menawan orang-orang yang berada di sebuah terowongan, di mana banyak orang-orang termasuk anak kecil dan juga orang tua yang menjadi tawanan kelompok teroris tersebut. Tentu saja karena kejadian tersebut, pihak kepolisian mulai bergerak dan menyusun rencana untuk menyelamatkan orang-orang yang disandera. Peng Hong yang merupakan ketua komplotan teroris meminta Cheng untuk datang dan mendengarkan kemauan mereka. Teroris tersebut meminta pemerintah setempat untuk membatalkan semua transaksi-transaksi yang dilakukan melalui pelabuhan dalam waktu 2 hari. Jika tidak menuruti kemauan mereka, teroris tersebut akan membunuh semua sandera yang berada di terowongan tersebut. Ternyata ini semua merupakan perintah dari mafia elit yang menyewa jasa teroris untuk keperluan pribadinya. Peng Hong pun meminta pihak kepolisian untuk melepaskan adiknya yang telah tertangkap saat Cheng menyamar dan berhasil menangkap adiknya. Akhirnya pemerintah dan pihak kepolisian bersedia mengikuti permintaan para teroris, mengingat keselamatan para sandera. Malam itu juga seluruh transaksi melalui pelabuhan sudah ditarik kembali
dan semua transaksi besar di pelabuhan dihentikan. Juga adik Peng Hong yaitu Biao Hong akan segera diantarkan dan dibebaskan. Namun naasnya saat mengantarkan pembebasan Biao Hong kepada kakaknya, Chang dan beberapa orang lainnya harus mengalami kecelakaan. Begitu juga dengan Biao Hong yang harus terluka parah. Namun Peng Hong yang sudah tidak sabar mulai membunuh para sandera, mengetahui pembebasan adiknya terlambat dari waktu yang ditentukan. Akhirnya dengan terpaksa Cheng harus mengantarkan Biao Hong dalam kondisi terluka melalui sebuah ambulan. Peng Hong pun melepas beberapa sandera yang dipilih sebagai penukaran atas kebebasan adiknya. Dan di antara para sandera yang dilepaskan terdapat beberapa anggota teroris yang menyusup keluar. Ternyata para teroris yang menyusup itu pun menyerang sang mafia yang membayar mereka agar mentransfer uang dalam jumlah yang sangat besar. Tentu saja pada akhirnya sang mafia tersebut tewas dalam sebuah ledakan bom oleh para teroris tersebut. Peng Hong pun juga menyuruh anak buahnya untuk menculik kekasih Cheng. Beruntung Li berhasil diselamatkan dari bom yang berada di tubuhnya. Meski Li harus menderita luka ringan dan sangat trauma dengan hal tersebut. Teror pun tak berhenti sampai di situ. Seorang polisi juga ditawan di terowongan, perlahan berjalan keluar. Namun ia keluar dengan bom yang melekat pada tubuhnya. Tentu saja, Cheng yang melihat hal tersebut langsung mencoba untuk menjinakkan bom tersebut. Saat akan menjinakkan bom itu, tiba-tiba saja waktu di bom itu berjalan. Cheng yang sedang berusaha menjinakkan bom itu berhenti seketika. Ia tahu bahwa ia tak akan sempat untuk menjinakkan bom itu. Cheng pun meminta kepada sang polisi muda tersebut untuk berani menjalankan tugasnya sampai akhir. Akhirnya dengan sisa waktu yang sedikit, sang polisi yang harus disandra tersebut harus tewas oleh ledakan bom yang berada di tubuhnya. Tentu saja itu membuat semua orang yang melihat sangat sedih. Terlebih lagi Cheng yang sangat frustasi melihat orang tak berdosa tewas di depan matanya. Rupanya Peng Hong masih menaruh dendam terhadap Cheng karena ia pernah menangkap adiknya dengan berpura-pura menjadi anggotanya. Cheng pun tak tahan lagi dengan tindakan mereka. Ia segera menghampiri kelompok Peng Hong seorang diri dengan membawa peledak yang melekat di tubuhnya. Dan akhirnya terjadilah aksi saling menembak. Pihak kepolisian pun mulai ikut berperang untuk melumpuhkan para teroris tersebut. Naasnya Biao Hong yang saat itu sedang tidak berdaya harus tewas tertembak di tengah kekacauan. Peng Hong yang sedang tersudut pun mengaktifkan bom yang berada di seluruh terowongan tersebut. Akhirnya Peng Hong pun berhasil ditangkap dan dilumpuhkan. Namun karena bom yang telah aktif, Cheng memerintahkan semua orang untuk segera dievakuasi dari tempat tersebut. Dengan keadaan penuh luka dan kelelahan, ia tetap menjalankan tugasnya. Waktu pun semakin sedikit, Cheng harus dihadapkan dengan hidup dan mati. Naasnya bom tersebut harus meledak sesaat setelah Cheng memotong sebuah kabel. Ledakan besar pun meluluhlantakkan terowongan tersebut. Kejadian itu menyisakan kesedihan bagi orang yang ditinggalkan. Sampai detik terakhir, Cheng tetap menjalankan tugasnya. Ia harus pergi dan menjadi pahlawan bagi semua orang yang telah berhasil ia selamatkan. Dan film pun selesai. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Di penghujung waktu saatnya gue mengucapkan thanks for watching and see you on the next video. Bye.